Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dr. Ivan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana virus corona baru penyebab COVID-19 dapat menular dan bagaimana penggunaan masker dapat mencegah kita dari infeksi virus corona baru ini. Bukti penelitian semakin menunjukkan bahwa penularan COVID-19 bukan hanya dari kontak terhadap permukaan benda-benda yang terkontaminasi ataupun penularan langsung melalui droplets. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa terdapat potensi atau kemungkinan penularan COVID-19 melalui airborne atau udara, di mana terdapat partikel-partikel cairan halus di udara yang disebut sebagai aerosol. Kemudian partikel-partikel ini tetap berada di udara, dan ketika orang lain yang lewat akan menghirup partikel tersebut dan dia bisa juga terinfeksi COVID dari hal ini. Kondisi ini juga yang menyebabkan bahwa tenaga kesehatan yang merawat pasien-pasien dengan konfirmasi COVID positif di rumah sakit harus menggunakan alat perlindungan diri level 3. Selanjutnya, mari kita bahas yang disebut dengan airborne disease. Airborne transmission menjelaskan bahwa terdapat partikel kecil virus atau bakteri dari seseorang yang terinfeksi, kemudian orang tersebut mengeluarkan partikel kecil dan halus tersebut melalui proses berbicara atau batuk atau bersin, sehingga partikel tersebut dapat melayang di udara. Partikel yang melayang di udara berpotensi untuk terhirup oleh orang lain, lalu kemudian orang lain tersebut juga dapat memiliki potensi tertular penyakit tersebut. Virus corona baru sebagai penyebab COVID juga dianggap sebagai suatu penyakit airborne, sama seperti virus dan beberapa bakteri lainnya, misalnya virus SARS ataupun bakteri tuberkulosis yang menyebabkan penyakit tuberkulosis paru. Terdapat sebuah penelitian, namun belum menjalani tinjauan oleh peninjau independen, yang menyatakan bahwa partikel halus atau aerosol yang dikeluarkan dari saluran napas seseorang yang terinfeksi COVID dapat bertahan hingga 3 jam di udara sekitarnya. Mari kita belajar lebih banyak terkait partikel kecil atau yang disebut aerosol ini. Selama kita berbicara atau melakukan pernafasan normal, berbagai cairan kecil keluar dari mulut serta hidung kita. Ukuran partikel cairan kecil ini dapat berupa kurang dari 1 mikron atau 1 mikrometer sampai 500 mikron. Sebagai perbandingannya, kita mungkin dapat membandingkan bahwa ukuran sehelai rambut kita itu adalah sekitar 80 mikron. Partikel halus atau kecil ini itu disebut juga sebagai droplets. Droplets ini umumnya berukuran kurang dari 5 mikron yang disebut sebagai droplet halus. Sedangkan droplets yang berukuran lebih dari 100 mikron disebut sebagai droplet kasar. Partikel-partikel cairan ini, baik dalam bentuk droplets ataupun bentuk aerosol, akan semakin banyak dikeluarkan, terutama ketika kita melakukan olahraga, karena napas kita akan menjadi semakin cepat sehingga makin banyak cairan partikel kecil yang kita keluarkan, atau ketika seseorang mengalami sesak napas, dan yang paling banyak itu pada saat seseorang batuk atau bersin. Gaya gravitasi akan menyebabkan partikel cairan yang lebih besar dari 5 mikron itu akan jatuh dan menyebabkan kontaminasi pada permukaan benda di sekitar orang yang mengeluarkan partikel halus tersebut. Pada umumnya, jarak jangkauan partikel kecil atau droplets ini adalah sekitar 1-2 meter. Hal inilah yang mendasari adanya protokol kesehatan untuk menjaga jarak atau physical distancing, di mana kita diminta untuk berjauhan kurang lebih 1-2 meter. Aktivitas bernyanyi, berteriak, batuk, dan bersin menyebabkan partikel ini terbang lebih jauh, lebih dari 3 meter daripada orang yang mengeluarkan partikel cairan tersebut. Sementara itu, partikel yang lebih kecil akan kurang terpengaruhi oleh gaya gravitasi, sehingga dia akan cenderung untuk melayang, mirip seperti gas. Partikel-partikel yang lebih kecil ini yang kurang terpengaruh gaya gravitasi yang disebut sebagai aerosol.
Partikel ini bisa terbang sejauh 8 meter dari orang yang mengeluarkannya. Partikel cairan kecil ini, baik aerosol ataupun droplets, kandungan utamanya itu adalah zat cair, sehingga ketika dia berada di udara, dia akan mengalami yang namanya proses evaporasi atau proses penguapan. Partikel halus yang kurang dari 1 mikron itu akan mengalami penguapan kurang dari 1 milidetik. Sementara partikel dengan ukuran 100 mikron atau lebih besar itu akan menguap dalam beberapa menit. Meskipun demikian, banyak faktor ataupun hal lain yang mempengaruhi penguapan ataupun evaporasi dari droplets ataupun aerosol yang keluar ketika kita berbicara, bersin, ataupun batuk. Faktor-faktor yang mempengaruhi ini antara lain suhu ruangan, kelembaban ruangan, kecepatan seseorang mengeluarkan partikel halus tersebut. Misalnya ketika batuk atau bersin, maka partikelnya akan dikeluarkan lebih cepat. Semakin cepat, maka akan semakin cepat juga proses penguapannya. Sekarang, mari kita lihat apa yang terjadi ketika seseorang bersin. Sebuah artikel penelitian yang menunjukkan rekaman lambat orang sehat yang mengalami bersin menunjukkan bahwa partikel cairan yang besar ketika keluar saat bersin akan jatuh ke lantai, sementara partikel yang kecil akan membentuk awan atau uap yang dapat melayang di udara. Awan ini apabila mengandung virus, maka dia akan menjaga si virusnya itu tetap berada di udara, sehingga ketika ada orang lain yang sehat yang datang ke daerah tersebut kemudian menghirup partikel halus tadi, maka kemungkinan akan dapat terinfeksi. Bahkan seperti yang kami sampaikan sebelumnya, bahwa partikel ini dapat bertahan selama 3 jam di udara. Potensi aerosol dapat bertahan 3 jam selama di udara menyebabkan kita akan memiliki kemungkinan terinfeksi dari virus yang ada di udara atau dari aerosol tadi. Untuk itu, kita butuh suatu tindakan yang dapat mencegah kita menghirup aerosol virus yang ada di udara. Sekarang, mari kita lihat perlindungan apa yang mampu diberikan masker kepada kita, terutama terkait penularan infeksi virus corona baru atau COVID-19 ini. Kami akan menunjukkan sebuah penelitian yang diterbitkan pada tanggal 30 Juni tahun 2020 kemarin. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sebuah boneka yang didesain sedemikian rupa untuk dapat mengeluarkan partikel halus melalui proses yang mirip seperti batuk. Kemudian peneliti menempatkan berbagai macam jenis masker pada boneka ini sesuai dengan penggunaan masker yang baik dan benar dan menilai seberapa jauh partikel kecil atau partikel halus dapat keluar dari masker. Boneka yang tidak dipasangkan masker mengeluarkan partikel awan hingga sejauh 12 kaki dalam waktu 50 detik. Setelahnya, peneliti menggunakan berbagai jenis masker kembali pada boneka tersebut dan kembali menilai seberapa jauh jarak partikel yang bisa keluar dari masker. Peneliti pertama sekali memasangkan bandana yang berbahan kaos elastis. Maka jangkauan partikel pada saat bonekanya dibatukkan itu adalah sekitar 3,5 kaki. Jadi dari 8 kaki turun menjadi 3,5 kaki. Kemudian boneka diganti dengan masker kain rumahan yang berbahan dasar katun. Maka jarak partikel halus atau partikel cairannya itu hanya 1 sampai 1 kaki 3 inci. Kemudian peneliti juga menggunakan masker kain non-medis berbahan katun yang baik. Maka partikel cairan kecilnya itu hanya keluar sejauh 2,5 inci. Sedangkan masker medis atau masker bedah itu partikelnya dapat terbang sejauh sekitar 8 inci. Yang perlu kami tekankan, penelitian ini menggunakan masker yang baik dan tidak basah serta tidak lembab. Penggunaan maskernya juga baik, menutupi hidung dan mulut dari boneka yang telah didesain sedemikian rupa. Kenapa kami katakan didesain dengan baik? Karena apabila kita tidak menggunakan masker secara baik yang tidak menutupi hidung sampai ke dagu, maka kemungkinan partikel halus yang keluar itu akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kita menggunakannya secara baik. Kemudian kelembaban tadi seperti yang sudah disampaikan, itu juga dapat mempengaruhi proses penguapan partikel halus berisi cairan, baik itu berbentuk droplets ataupun aerosol, sehingga kalau masker kita basah, maka penguapannya
akan lebih lama dibandingkan dengan masker yang masih kering. Untuk selanjutnya, mari kita lihat jenis masker apa yang tersedia dan kapan kita harus menggunakan masker tersebut. Di tangan saya ini adalah masker jenis respirator. Jadi masker jenis respirator ini adalah masker dengan serat-serat halus yang saling terjalin yang berfungsi untuk menyaring kuman yang ada di udara. Masker respirator ini standarnya kalau di Amerika itu menggunakan standar yang ditetapkan oleh National Institute for Occupational Safety and Health. Kalau misalnya kita lihat lebih dekat, di sini masker ini memiliki angka N95, yang dalam artian N95 ini adalah masker ini mampu menyaring 95% partikel yang berukuran 100 hingga 300 nanometer atau 0,1 sampai 0,3 mikron. Sedangkan virus corona yang baru ini itu berukuran kurang lebih sekitar 125 nanometer. Jadi masker ini dapat menyaring sekitar 95% virus corona karena ukurannya itu sesuai dengan ukuran partikel yang dapat disaring oleh masker ini. Kemudian selain masker respirator N95, ada lagi masker respirator yang kodenya itu N99, yang dalam artian dia dapat menyaring 99% partikel ukuran 100 sampai 300 nanometer. Kemudian yang terakhir itu juga ada masker yang disebut respirator N100, tapi bukan berarti dia menyaring 100% partikel tersebut, tapi dia mampu menyaring 99,7% partikel ukuran tersebut. Masker ini adalah standar alat pelindung diri untuk digunakan dengan tingkat perlindungan tingkat 3. Perlindungan tingkat 3 itu seperti yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 hanya digunakan pada ruang prosedur atau tindakan pada pasien dengan kemungkinan ataupun suspek atau pasien konfirmasi COVID. Kemudian kegiatan-kegiatan yang memungkinkan adanya aerosol seperti tindakan intubasi, kemudian tindakan tracheostomi atau membuat jalan napas pada leher, kemudian tindakan pompa jantung paru atau resusitasi jantung paru, bronkoskopi atau memasukkan kamera dari mulut atau hidung untuk melakukan pemeriksaan saluran napas bagian atas, pemasangan selang makan atau selang NGT, dan juga endoskopi gastrointestinal atau memasukkan kamera dari mulut untuk melihat struktur ataupun bagian-bagian dari lambung pada pasien yang kemungkinan ataupun suspek atau terkonfirmasi COVID-19. Masker ini juga digunakan pada orang-orang yang menjalani swab hidung dan tenggorokan untuk menentukan apakah terkonfirmasi COVID positif atau enggak. Jadi, pada umumnya masker ini tidak digunakan oleh masyarakat umum. Masker ini digunakan oleh tenaga medis pada tempat-tempat tertentu yang disebut membutuhkan APD tingkat perlindungan 3. Masker berikutnya yang ingin saya tunjukkan adalah masker bedah. Ya, masker bedah ini disebut juga sebagai surgical mask. Nah, bentuknya banyak sekali, tapi pada intinya bentuknya adalah persegi, kemudian ada lipatan-lipatan di dalamnya. Masker ini terdiri dari 3 lapis, dan penggunaannya adalah seperti ini. Bagian yang berwarna putih itu ke wajah kita, sedangkan yang berwarna itu berada di luar. Hal ini sudah didesain sedemikian rupa. Supaya apa? Karena bagian lapisan yang dalam ini adalah lapisan yang lembut, sedangkan bagian yang luar ini adalah bagian yang sedikit kasar. Apabila penggunaannya dibalik, maka itu tidak akan menimbulkan manfaat sama sekali. Jadi, pemakaiannya juga harus sesuai, di mana harus menutupi mulai dari hidung sampai ke dagu. Nah, berbeda dengan masker respirator yang sebelumnya, masker ini tidak kedap udara. Masker yang tadi itu respirator N95, dia sangat kedap udara dan ukurannya harus sesuai karena bisa menyaring partikel hingga 95% lebih baik dibandingkan tidak menggunakan masker. Nah, kemudian kalau masker ini hanya bisa menyaring partikel sekitar 10-90%. Nah, dan ukuran partikelnya juga jauh lebih besar dibandingkan partikel yang bisa disaring oleh masker respirator tadi. Nah, untuk penggunaan masker ini pada pedoman yang diterbitkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID
itu pada tingkat perlindungan 1 dan 2. Nah, untuk pada tingkat perlindungan 1, masker ini yang harus kita ingat adalah harus digunakan oleh semua orang dengan keluhan sakit pernapasan ataupun semua orang dengan keluhan flu. Jadi kalau misalnya kita sakit, kita tidak boleh pakai masker kain, kita harus pakai masker bedah seperti ini. Kemudian petugas yang melakukan penanganan, misalnya melakukan wawancara pada pasien yang dicurigai ataupun pasien suspek COVID-19. Kemudian tenaga medis juga menggunakan masker ini. Jadi untuk kegiatan sehari-hari pada orang yang sehat atau masyarakat yang sehat, jangan menggunakan masker ini. Maka gunakanlah jenis masker yang berikutnya, yaitu masker kain. Seperti ini. Nah, masker kain yang direkomendasikan sekarang itu adalah masker kain yang memiliki 3 lapisan di dalamnya dan berbahan katun. Meskipun belum ada penelitian yang menunjukkan efektivitas masker ini berapa persen, berbeda dengan masker respirator N95 dan masker bedah tadi, namun pemakaian masker ini sangat dianjurkan. Dan bahkan dalam pedoman alat pelindung diri untuk penanganan COVID di Indonesia, masker ini dianjurkan oleh seluruh masyarakat yang melakukan aktivitas di luar rumah tanpa gejala untuk menggunakan masker ini. Jadi, apabila keluar rumah, sebaiknya gunakan masker ini. Kita sudah belajar bagaimana virus corona baru itu dapat tersebar di udara ataupun menempel di permukaan melalui proses yang namanya pengeluaran partikel cairan kecil atau halus dari hidung ataupun mulut. Kita juga sudah belajar bagaimana masker dapat membuat partikel tersebut tidak lebih menyebar dan mengurangi risiko paparan orang lain ketika masker tersebut dikenakan. Jadi, pada intinya menggunakan masker itu adalah bukan untuk melindungi diri kita, melainkan melindungi orang lain agar tidak tertular dari kita. Karena sampai sekarang kita tidak tahu, kalau kita belum cek, kita tidak tahu apakah diri kita ini terinfeksi COVID atau tidak. Nah, kalau misalnya kita tidak tahu kita terinfeksi COVID atau tidak, lalu kita menggunakan masker, maka orang lain itu akan bisa lebih terlindungi. Kenapa demikian? Apabila ada 2 orang A dan orang B, yang A terkonfirmasi COVID tapi tanpa gejala, dia tidak tahu, kemudian dia tidak pakai masker, dan bertemu dalam jarak yang kurang dari 1 meter dengan orang B, maka risiko penularan dari orang A ke orang B ini sangat tinggi. Tapi apabila orang A pakai masker, orang B pakai masker, maka risiko penularannya akan sangat rendah. Untuk itu, kita harus menggunakan masker apabila kita melakukan kegiatan di luar rumah. Tetap melakukan protokol kesehatan yang lainnya juga, seperti jaga jarak, rajin cuci tangan. Maka dari itu, menggunakan masker ini, tagline-nya adalah maskermu untukku, maskerku untukmu. Kenapa demikian? Karena kita menggunakan masker bukan kita takut terinfeksi dari virus orang lain, melainkan kita menjaga diri kita agar kita tidak menginfeksi orang lain. Tetap pakai masker kemanapun kita, tetap lakukan protokol kesehatan, semoga wabah ini segera berakhir. Nantikan video edukasi sehat lainnya dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.